Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih dalam tafsiran dari Quran Surat Al-Baqarah yang kali ini memasuki ayat ke-184. Kita mulai dari ayat itu untuk kemudian dilanjut dengan ayat-ayat setelahnya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ayyaman ma'dudatin فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman melanjutkan ayat yang sebelumnya yang berbicara tentang kewajiban saum di bulan Ramadan. Ayyaman ma'dudat. Saum yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu adalah beberapa hari yang sudah ditentukan. Maka barang siapa di antara kalian yang dalam keadaan sakit atau sedang melakukan safar, boleh berbuka, boleh untuk tidak berpuasa, namun hendaknya ia ganti di hari lainnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, demikian juga bagi orang-orang yang merasa tidak punya kemampuan untuk melakukan saum, maka hendaknya membayar fidyah berupa memberi makanan kepada orang-orang miskin. Barang siapa yang hendak berlebih dalam melakukan kebaikan, maka itu sesuatu yang baik baginya. Dan barang siapa yang tetap melaksanakan saum atau puasa, maka itu juga jauh lebih baik baginya. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Tafsiran dari ayat ini, qala farradallahu alaikum siyama ayyamin ma'lumatil adad wa hiya ayyamu syahri Ramadan. Di ayat tadi Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kalian untuk melaksanakan saum di hari-hari yang sudah diketahui jumlahnya, yaitu ayyamu syahri Ramadan, hari-hari sepanjang bulan Ramadan. Jelas, bulannya jelas, hitungan harinya pun jelas. Faman kana minkum maridhan, barang siapa di antara kalian yang kebetulan sakit, yasyuqqu alaihi shaum,
yang menyulitkan baginya kalau tetap menjalankan ibadah saum, ini menandakan bahwa tidak semua sakit itu mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa, untuk tidak melakukan saum. Yang sakit yang mendapatkan uzur boleh berbuka, boleh tidak saum adalah yang membuat repot, ya, yang memberatkannya kalau tetap saum. Faman kana minkum maridan yashuqqu alaihi shaum. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit, yashuqqu alaihi shaum, yang menyulitkannya bila tetap melaksanakan saum, au musafiran, atau yang sedang dalam melakukan safar, yang sedang dalam safar, falahu an yuftira, boleh baginya untuk berbuka. Ini keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selalu menginginkan adanya kemudahan dari kita dan sangat tidak menyukai adanya kesulitan, seperti nanti disebutkan juga di dalam firman-Nya. Ini juga sebagai bentuk rahmat Allah yang begitu besar kepada kita. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah syariat, menetapkan sebuah kewajiban, melainkan selalu disesuaikan dengan kemampuan kita. Allah tidak pernah memaksa kita. Ya, Allah tidak pernah membuat kita sengsara. Kewajiban-kewajiban dan syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu semuanya kebaikan buat kita. Sama sekali tidak ada satu syariat, satu kewajiban yang menyengsarakan kita. Qala wa alaihi siyamu adadin min ayyamin ukhar biqadri allati aftara fiha. Dan bagi siapa yang sakit atau safar tadi, yang boleh berbuka, hendaknya mengganti siyamnya, mengganti saumnya di hari-hari lain sesuai dengan jumlah hari yang dia berbuka di bulan Ramadan. Wa 'alal ladzina yatakallafuna as-siyam wa yashuqqu 'alaihim mashaqqatan ghairu muhtamalatin kasyaikhil kabir wal marid alladzi la yurja shifa'uhu fidyatun an kulli yaumin yuftiruhu. Dan bagi mereka-mereka yang mendapatkan kewajiban untuk melakukan saum, namun mendapatkan kesulitan dengan kesulitan yang tidak bisa dihindarkan lagi, kasyaikhil kabir, seperti yang dirasakan oleh orang yang sudah tua renta, wal marid, dan orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, fidyatun an kulli yaumin yuftiruhu, boleh berbuka namun hendaknya membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin sejumlah hari yang dia tidak berpuasa. Wahia ta'amun muhtajin la yamliku ma yakfihi wa yasuddu hajatahu. Fidyah itu seperti tadi disinggung adalah berupa makanan yang diberikan kepada orang yang muhtaj, orang yang membutuhkan. La yamliku ma yakfih, dia tidak memiliki sesuatu yang bisa mencukupi hidupnya, wa yasuddu hajatahu, dan menutupi kebutuhannya. Faman zada fi qadril fidyati tabarru'an minhu fahuwa khairun lahu. Barang siapa yang ingin menambah ukuran fidyah yang diberikan kepada orang miskin, tabarru'an, sebagai bentuk sumbangan, fahuwa khairun lahu, maka itu sesuatu yang baik baginya. Bagi orang yang membayar fidyah karena tidak punya kemampuan untuk saum, maka memberi makan fakir miskin satu harinya setengah sok.
Setengah so itu kalau di kilogramkan maka kurang lebih 1,5 kilo. Ya, 1,5 kilo. Itu nisfus so, setengah so. Nah, setiap satu orang miskin dapat 1,5 kilo makanan. Apakah makanan yang sudah matang, masak atau mentah sesuai dengan kemudahan. Namun yang paling baik tentunya yang tidak merepotkan lagi, yaitu yang sudah matang. Wasiyamukum khairun lakum. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat tadi bahwa saumnya kalian tetap jauh lebih baik. Ma'a tahammulil masyaqqah, meskipun harus menanggung kesulitan, min i'tha'il fidyati, daripada memberikan fidyah. In kuntum ta'lamunal fadlal 'azima lis-shaumi indallahi ta'ala, jika kalian mengetahui keutamaan yang besar dalam saum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit, orang yang sedang dalam keadaan safar, kemudian orang yang sudah tua renta, yang tidak punya lagi kemampuan untuk berpuasa, maka mereka semua mendapatkan udzur tidak berpuasa. Namun bagi yang sakit dan yang musafir, kewajiban mereka adalah menggantinya di hari lain. Sedangkan bagi yang sudah tua renta atau yang sakit yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya, kewajiban mereka adalah membayar fidyah, memberi makan fakir miskin. Ukurannya 1,5 gram atau setengah so. Selanjutnya ayat yang ke-185. Qala syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan berupa petunjuk dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Faman syahida minkumus syahra, maka barang siapa di antara kalian yang sudah melihat tanda-tanda masuknya bulan Ramadan, falyasumhu, hendaknya ia berpuasa di bulan tersebut. Dan bagi siapa yang sakit atau yang sedang safar, maka boleh berbuka, namun hendaknya mengganti saumnya di hari-hari lain. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah sama sekali tidak menginginkan adanya kesulitan. Walitukmilul iddata, hendaknya kalian menyempurnakan hitungan hari saum di bulan Ramadan dan bertakbir, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala di akhirnya, la'allakum tashkurun, agar kalian senantiasa mensyukuri segenap karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tafsiran dari ayat ini, qala syahrul ramadhan alladzi ibtada Allahu fihi inzalal Qur'an fi lailatul qadri. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Di antaranya bahwa syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memulai atau mengawali menurunkan Al-Qur'an padanya fi lailatul qadri, di Lailatul Qadar. Satu malam yang ada di bulan Ramadan yang lebih baik dari 1000 bulan. Hidayatan linnasi ilal haq, sebagai bentuk petunjuk bagi manusia menuju kebenaran. Fihi awdahud dalaili ala hadiyillah. Di dalam Al-Quran itu ada petunjuk yang paling jelas ya, terkait dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bagi siapa yang menginginkan petunjuk, maka hendaknya kembali kepada Al-Quran. Sudah lengkap segala sesuatunya dijelaskan di dalamnya. Yang umum, yang khusus, yang mutlak, yang muqayyad, yang mujmal, yang mubayyan, dan seterusnya. Ya. Wa 'alal fariqi bainal haqqi wal batil. Dan sesuatu yang menjelaskan secara gamblang soal al-fariq bainal haqqi wal batil. Perbedaan antara yang hak dengan yang batil. Di dalam Al-Quran isinya al-amru wan nahyu, larangan dan perintah, atau perintah dan larangan. Ya. Ada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkara-perkara yang dilarang. Ketika ada al-amru wan nahyu, ada perintah dan ada larangan, maka nampak jelas perbedaan antara yang hak dengan yang batil. Karena segala sesuatu yang hak tentu itu diperintahkan oleh Allah, sedangkan segala sesuatu yang batil tentu itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada penjelasan tentang tauhid, ada penjelasan tentang bahaya kesyirikan, ada penjelasan tentang sunnah, ada penjelasan tentang masalah bahayanya apa? Bid'ah. Segala sesuatu menyangkut hak dan batil diterangkan secara detail di dalam Al-Quran. Maka tidak ada petunjuk yang paling baik selain Al-Quran. Ya. Faman hadhara minkumus syahra wa kana sahihan muqiman falyasum naharahu. Kemudian Allah menjelaskan di ayat itu bahwa barang siapa di antara kalian yang pas kebetulan mengetahui masuknya bulan Ramadan, wa kana sahihan, dalam keadaan sehat, muqiman, dan tidak dalam keadaan safar, falyasum naharahu, maka hendaknya berpuasa di siang harinya, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Wa yurakhasu lil maridi wal musafiri fil fitr. Sedangkan bagi yang sakit dan bagi yang musafir diberi keringanan untuk berbuka. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat senang jika keringanan yang diberikannya kemudian diambil, dimanfaatkan oleh hamba-hambanya. Innallaha yuhibbu an yu'ta rukhsatahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat senang bila rukhsahnya ini diambil, dimanfaatkan dengan baik oleh hamba-hambanya. Jika seseorang dalam keadaan sakit yang memang membuatnya kesulitan dan kepayahan kalau memaksakan diri untuk berpuasa, maka sebaiknya bagi dia berbuka. Demikian juga safar. Jika seseorang dalam keadaan safar kemudian memberatkannya, menyulitkannya, menyusahkannya kalau dia berpuasa, maka sebaiknya bagi dia berbuka. Ya, yurakhas lil marid wal musafir. Orang yang sakit, orang yang safar diberi keringanan untuk berbuka. Thumma yaqdiyani adada tilkal ayyam. Kemudian keduanya, baik yang sakit maupun yang safar, yaqdiyani adada tilkal ayyam, menggantinya, mengganti saumnya sejumlah hari yang dia tidak saum. Yuridullah ta'ala bikumul yusra was suhulata fi syara'ihi. Allah juga menjelaskan bahwa dengan ini, dengan uraian tadi ini, Allah ingin memberikan kemudahan bagi kalian. Wassuhulah, dan kegampangan. Fi syara'ihi, dalam menjalankan syariatnya. Ya. Ini bedanya antara perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan perintah yang lainnya. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Perintah apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu selalu disesuaikan dengan kemampuan ya hamba-hambanya. Wala yuridu bikumul usra wal masyaqqah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki adanya kesulitan dan keberatan bagi kalian. Ini penting dipahami agar jangan sampai ada orang yang berpikiran bahwa kewajiban saum ya, yang dibebankan kepada kaum muslimin selama sebulan penuh di bulan Ramadan itu membebani, menyulitkan ya, membuat
susah kaum muslimin. Sama sekali tidak. Pemikiran yang seperti ini pemikiran yang salah, ya. Qala walitukmilu iddatas siyam syahran. Lalu di ayat itu Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan agar menyempurnakan hitungan sebulan saum. Litukmilu iddatas siyam syahran. Hendaknya kalian menyempurnakan jumlah saum selama syahran 1 bulan. Walitakhtamu as-siyama bitakbirillah fi 'idil fitri, dan agar kalian menutup saum bitakbirillah dengan membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu fi 'idil fitri, pada saat Idul Fitri, hari di mana kaum muslimin kembali berbuka, ya. Nah, walitu'azzimuhu ala hidayatihi lakum, dan agar kalian mengagungkan Allah atas hidayah yang telah diberikan kepada kalian. Walikai tashkuru lahu ala ma an'ama bihi alaikum minal hidayati wat taufiqi wat taysiri, dan agar kalian senantiasa bersyukur kepadanya ala ma an'ama bihi alaikum, atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kalian berupa hidayah, taufik, dan taisir, kemudahan, ya. Ada hidayah, taufik, dan taisir, kemudahan. Begitu sempurna nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita mampu melaksanakan salah satu kewajiban yang dibebankannya kepada kita, itu semua tidak lepas dari 3 perkara ini. Pertama dari hidayah Allah, kedua dari taufiknya, kemudian yang ketiga dari kemudahan yang diberikannya kepada kita. Jadi bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena 3 perkara ini: hidayah, taufik, dan taisir, ya. Oleh karena itu di ayat yang setelahnya, ayat yang ke-186, Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwa sesungguhnya aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan senantiasa mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi, maka hendaknya mereka memenuhi segenap perintah-perintah yang aku tetapkan kepada mereka, dan hendaknya mereka senantiasa beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar dengan itu mereka mendapatkan petunjuk. Tafsirannya, qala wa idza sa'alaka ayyuhan nabi ibadi anni faqul lahum inni qaribun minhum. Apabila bertanya kepadamu wahai nabi, ya, di ayat itu Allah menyampaikan khitabnya kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada hambaku yang bertanya kepadaku, faqul lahum, maka katakan kepada mereka, inni qaribun minhum, sesungguhnya aku itu amat dekat dari mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak jauh dengan kita, tapi dekat. Dekat dalam artian pengawasannya, ilmunya, ya, pengetahuannya, pengaturannya, dan segala halnya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah juga menegaskan bahwa aku, kata Allah, akan senantiasa mengabulkan permohonan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyuti'uni fima amartuhum bihi wa nahaituhum anhu. Oleh karena itu hendaknya mereka, hamba-hambaku, taat kepadaku dalam perkara yang telah aku perintahkan dan dalam perkara yang telah aku larang mereka darinya.
Wal yu'minu bi, dan sampaikan kepada hamba-hambaku agar mereka beriman kepadaku. La'allahum yahtaduna ila masalihi dinihim wa dunyahum, agar dengan itu mereka mendapatkan petunjuk kepada segala kemaslahatan yang menyangkut urusan agama mereka dan dunia mereka. Ini salah satu faidah dari taat ya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iman, beriman kepadanya dan taat terhadap segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Faidahnya adalah Allah akan memberikan hidayah kepada segala macam bentuk kemaslahatan, baik maslahat yang menyangkut urusan agama maupun maslahat yang menyangkut urusan dunia. Nah, kalau kita ingin selalu ditunjuki kepada kebaikan oleh Allah, maka salah satu hal yang harus kita lakukan adalah beriman kepadanya dan selalu menaati perintahnya. Tentu jangan lupa menjauhi larangannya. Nah, wa fi hadhihi al-ayati ikhbarun minhu subhanahu an qurbihi min ibadihi, al-qurbu al-laik bi jalalihi. Di dalam ayat ini juga ada berita dari Allah Subhanahu wa taala soal kedekatannya. Soal kedekatan Allah Subhanahu wa taala min ibadihi, dari hambanya. Al-qurbu al-laiqu bi jalalihi, kedekatan yang tentunya cocok dan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sesuatu yang disebut dekat dengan kita itu tidak mesti menyatu. Ya, ini paham insyaallah. Sesuatu yang disebut dekat dengan kita enggak mesti menyatu, masuk ke dalam jasad kita. Tidak. Sesuatu bisa saja ada jauh di atas kita, tetapi kita merasa dekat dengannya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala zatnya tetap ya al-ulu. Nah, namun penjagaannya, perhatiannya, nah, rahmatnya, segala macam kebaikannya, pengetahuannya dekat dengan kita, sehingga kita tidak perlu khawatir ya, doa apapun yang kita panjatkan mesti Allah mendengarnya dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk mengabulkannya. Nah, berikutnya ayat yang ke-187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas shiyam ar-rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas shiyam ar-rafathu ila nisaikum." Aku halalkan bagi kalian lailatas shiyam, pada malam-malam bulan Ramadan, ar-rafathu ila nisaikum, bercampur dengan istri-istri kalian. Hunna libasul lakum, sebab mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui bahwasanya kalian tidak dapat menahan nafsu kalian, sehingga taba alaikum, Allah memberikan ampunan kepada kalian dan maaf kepada kalian. Fal'ana, sekarang silahkan kalian bergaul dengan istri-istri kalian. Maksudnya di waktu malam bulan Ramadan. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan
hendaknya kalian selalu berharap kebaikan atas karunia anak yang telah Allah berikan kepada kalian. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Minum, makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari fajar. Kemudian sempurnakanlah saum ilal lail. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan sekali-kali kalian bercampur bergaul dengan istri-istri kalian dalam keadaan kalian i'tikaf, berdiam diri di masjid. Itulah ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fala taqrabuha. Jangan sekali-kali kalian melanggarnya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat tanda-tanda kekuasaannya bagi seluruh manusia agar mereka semua bertakwa. Tafsiran dari ayat ini, qala abahallahu lakum fi layali syahri Ramadan jima'a nisaikum. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa Allah telah membolehkan bagi kalian di malam-malam bulan Ramadan untuk berhubungan badan dengan istri-istri kalian. Hunna sitrun wa hifdhun lakum. Sebab istri-istri kalian itu adalah penutup dan penjaga bagi kalian. Bagi syahwat kalian, aurat kalian. Wa antum sitrun wa hifdhun lahunna. Dan kalian adalah sebagai penutup dan penjaga bagi mereka. Syahwat-syahwat istri kalian. Alimallaha annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kalian tidak dapat menahan nafsu kalian. Bimukhalafati ma harramallahu alaikum min mujama'atin nisa ba'dal isya fi layalis siyam wa kana dzalika fi awalil Islam. Dengan penyelisihan yang kalian lakukan terhadap apa yang Allah haramkan atas kalian dari mujama'atin nisa, berhubungan badan dengan para istri setelah waktu isya di malam-malam Ramadan. Wa kana dzalika fi awalil Islam, dan ini pada awal Islam. Ya. Jadi pada awalnya larangan berhubungan badan itu tidak hanya siang hari saja, tapi berlanjut sampai malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya menghapus larangan berhubungan badan di waktu malam bulan Ramadan. Ya. Taballah alaikum, Allah memberi maaf dan ampunan bagi kalian. Wa wassa'alakum fil amr, Allah memberikan kelonggaran kepada kalian fil amr, dalam urusan ini. Fal'an, oleh karena itu maka sekarang ketika masuk waktu malam di bulan Ramadan, jami'uhunna, silahkan kalian berhubungan badan dengan istri-istri kalian. Watlubu ma qaddarahu Allah lakum minal aulad, dan mintalah rahmat, kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah berikan kepada kalian dari anak-anak. Wa kulu washrabu, kemudian makan dan minumlah sampai nampak jelas bagi kalian cahaya pagi. Min sawadil lail, dari kegelapan malam. Karena ketika sudah muncul cahaya berarti malam sudah berakhir. Ya. Bidhuhuril fajris shadiq, ditandai dengan munculnya fajar shadiq. Thumma atimmus siyam bil imsak anil mufattirat ila dukhulil lail bi ghurubis syams. Kemudian setelah itu berpuasalah. Sempurnakan berpuasa bil imsak dengan cara menahan diri dari hal-hal yang membatalkan hingga masuk waktu malam bi ghurubis syams, yang ditandai dengan terbenamnya matahari. Ya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan malam dan siang dalam keadaan teratur, tidak saling mendahului. Bahkan ada sebuah ayat secara khusus Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ bahwa tidak pantas bagi malam mendahului siang
dan demikian sebaliknya, siang mendahului malam. Jadi ketika malam datang berarti siang tidak ada. Ketika siang datang malam tidak ada. Begitu teratur, ya. Hilangnya malam itu dengan ditandai munculnya cahaya pada fajar shadiq. Hilangnya siang dengan ditandai terbenamnya apa? Matahari. Matahari ketika terbenam, maka si matahari ini akan menghadap Allah Azza wa Jal, kemudian sujud di hadapan Allah. Kemudian Allah Azza wa Jal berkata kepadanya, kembalilah engkau ke tempat semula di mana engkau terbit. Maka matahari ini kemudian balik lagi, sehingga kita melihat keesokan harinya matahari muncul kembali. Itu setiap hari seperti itu. Jadi kalau ditanyakan kemana matahari ketika terbenam, jawabannya menghadap Allah Azza wa Jalla. Sujud di hadapan Allah, kemudian Allah perintahkan lagi kepada matahari itu untuk kembali terbit di tempat semula. Ya. Maka keesokan harinya terbit lagi. Dengan demikian, mataharilah sesungguhnya yang mengelilingi bumi, bukan bumi yang mengelilingi matahari. Nah, wala tujami'u nisa'akum aw tata'atau ma yufdi ila jima'ihinna in idza kuntum muta'akifina fil masajid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, la tujami'u nisa'akum, jangan sekali-kali kalian menggauli istri-istri kalian atau melakukan atau melakukan sesuatu ma yufdi yang menyebabkan kalian menggauli mereka. Jangan hotel, jangan heureuy, ya. Ini sesuatu yang bisa mendorong, ya, si suami untuk apa? Menggauli istrinya. Idza kuntum mu'takifina fil masjid atau fil masajid, kalau kalian sedang itikaf di masjid, ya. Jangan nge-WA ke sini sebentar. Istrinya lagi di rumah, datang istrinya. Terus kemudian bercanda di situ. Ini bisa jadi lupa, ya, karena seringnya lupa diri kalau suami itu, kalau sudah di depan istrinya. Nah, apalagi kalau seandainya istrinya sarwana, ini yang repot. Ya. Bi'anna hadza yufsidul i'tikaf, sebab ini merusak i'tikaf. Ya, ini merusak i'tikaf. Batal i'tikafnya. Ya. Jangan juga seseorang i'tikaf di masjid kemudian pulang sebentar ke rumah. Ya. Pulang sebentar ke rumah, bergaul dengan istrinya, balik deh ke masjid. Ya. Kalau niatnya i'tikaf di bulan Ramadan secara sempurna, dia harus total berada di masjid dan jangan pulang ke rumah, kecuali kalau hanya sekedar mengisi waktu malamnya saja. Ada kesempatan 10 menit, 20 menit pulang heula ke rumah. Itu sih enggak masalah, ya. Cuman Nabi SAW kalau sudah masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu syaddami zarahu. Beliau mengencangkan apanya? Kain sarungnya. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya untuk apa? Untuk ibadah. Ya, cik sabar heula atuh 10 hari wae mah. Ya. Gunakan waktu tersebut untuk apa? Ibadah dengan sebaik-baiknya. Ya. Karena semakin akan berakhir bulan Ramadan, ini semakin banyak apanya? Keutamaannya, pahalanya. Ya. Qala wa huwal iqamatu fil masjid muddatan ma'lumatan bi niyati taqarrub ila Allah taala. I'tikaf itu adalah al-iqamatu fil masjid, tinggal di masjid. Muddatan ma'lumatan, dengan waktu yang sudah ditentukan, bi niyati taqarrubi ila Allah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal di masjid muddatan ma'lumatan, ya, pada waktu yang sudah ditentukan, yang diketahui, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala tilkal ahkam allati syara'aha Allahu lakum hiya hududuhu al-fasilah bainal halal wal haram. Kemudian Allah menjelaskan bahwa itulah, ya, hududuhu, batasan-batasannya Allah, al-fasilah, yang memisahkan bainal halali wal haram, antara yang halal dan yang haram, agar ibadah yang kita lakukan itu betul-betul sempurna. Masya Allah, ya. Allah mewajibkan kepada kita ibadah saum,
Allah jelaskan secara rinci mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak, mana yang bisa membatalkan, mana yang tidak, mana yang halal untuk dilakukan, mana yang haram. Tujuannya agar ibadah yang kita lakukan ini sempurna. Baik, al-fasila bainal halali wal haram, yang memisahkan antara yang halal dengan yang haram. Fala taqrabuha hatta la taqa'u fil haram. Oleh karena itu maka jangan sekali-kali kalian mendekati batasannya. Hatta la taqa'u fil haram. Agar kalian tidak terjerumus ke dalam hal yang diharamkannya. Ya. Jangan nyerempet-nyerempet. Nah, bimithli hadzal bayan al-wadih yubayyinullahu ayatihi wa ahkamahu linnas kay yattaquhu wa yakhshaw. Dengan penjelasan yang seperti ini, yang gamblang, Allah menerangkan tanda-tanda kekuasaannya dan hukum-hukumnya bagi seluruh manusia, kay yattaquhu, agar mereka bertakwa, wa yakhshawhu, dan memiliki rasa khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.